Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam epistel Minggu ke-10 setelah Trinitatis, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 hingga ayat 13. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah kebaktian rumah tangga saat ini adalah menjadi berkat bagi sesama. Saudara yang terkasih, dalam masa pelayanan Tuhan Yesus selama 3 tahun, ada begitu banyak hal yang dilakukan Tuhan Yesus, mulai dari setiap khotbah dan pengajaran yang ia sampaikan, terlebih dari begitu banyaknya tanda mujizat yang ia perbuat. Dari semua karya pekerjaan Tuhan Yesus itu, membuatnya begitu terkenal dan begitu banyak orang yang mau ikut Yesus, bagi itu orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Semua orang merasa kagum dan heran, sebab belum pernah ada seorang nabi yang melakukan apa yang pernah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Melalui Injil Matius ini, kisah pelayanan Tuhan Yesus diutarakan agar setiap orang percaya bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat dunia ini. Sekalipun ia dilahirkan sebagai orang Yahudi, namun berita keselamatan yang ia bawa bukan hanya untuk orang Yahudi saja, namun keselamatan itu bersifat universal, berlaku bagi semua orang di dunia ini. Jemaat Tuhan, dalam pasal 8 ayat 1-4, di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Lalu setelah itu, lewat nas khotbah di minggu ini, dikisahkan bagaimana iman yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perwira Romawi. Betapa pentingnya kisah ini, sehingga hal ini dituliskan dalam kitab Injil Matius. Saudara terkasih, dikatakan dalam ayat yang kelima, bahwa ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memberitahukan bahwa salah seorang hambanya sedang terbaring sakit karena lumpuh, dan ia sangat menderita.
mendengar hal itu, maka hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan dan berkata bahwa ia akan menyembuhkan hamba dari perwira itu. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya? Perwira itu justru merespon dengan cara yang berbeda, di mana ia berkata bahwa ia tidak layak menerima Yesus hadir di rumahnya. Karena ketidaklayakan itulah ia berkata agar ia diberi kuasa menyampaikan sepatah kata saja kepada hambanya itu agar dia sembuh. Artinya, ia mengimani perkataan Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan hambanya itu. Saudara yang terkasih, di sini kita lihat ada dua hal yang ditunjukkan perwira itu. Yang pertama adalah iman percayanya yang sungguh teguh, di mana ia sungguh percaya akan kuasa Tuhan Yesus, sekalipun ia adalah seorang perwira, bahwa ia juga adalah seorang yang berkebangsaan Romawi, yang notabene tidak menyembah Tuhan Allah Israel. Tetapi lewat apa yang ia dengar tentang Tuhan Yesus, dan terlebih lewat perjumpaannya saat itu, ia sungguh yakin bahwa Yesus sanggup melakukan apa yang tak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Yang kedua, ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus. Sekalipun ia seorang perwira, namun ia tidak angkuh. Ia sadar betul siapa dirinya di hadapan Tuhan. Ia tahu bahwa ia adalah orang berdosa. Karena itu, dia merasa tak layak menerima kehadiran Yesus di tengah-tengah rumahnya. Namun ia yakin, jika Tuhan Yesus berkehendak, sekalipun ia adalah seorang perwira Romawi yang penuh dengan dosa, namun ia yakin bahwa apa yang ia minta akan terjadi seturut dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan untuk menegaskan kesungguhan iman dari perwira itu, ia memberi penjelasan pada Tuhan Yesus bahwa ia seorang perwira yang punya prajurit, dan jika memerintahkan sesuatu kepada bawahannya itu, maka dia akan melakukannya. Jemaat yang dikasihi Kristus, di sini kita melihat bagaimana ketulusan hati seorang perwira yang taat dan tunduk di hadapan Yesus, dan juga begitu mengasihi bawahannya. Sungguh dia layak dikatakan sebagai perwira teladan, yang bukan hanya memiliki jabatan yang terhormat, namun juga memiliki karakter dan iman yang layak diperhitungkan. Hal itu sungguh sangat jelas terbukti lewat respon Tuhan Yesus yang menjadi heran setelah mendengarkan apa yang disampaikan perwira itu. Saudara terkasih, dari sekian banyak kisah tentang mujizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, hanya iman seorang perwira inilah yang mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Dalam ayat 10 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Jemaat Tuhan, tidak hanya berhenti di sana saja, namun dalam ayat berikutnya disampaikan bagaimana Tuhan Yesus yang memuji keteguhan iman dari perwira itu juga mengatakan sebuah nubuatan tentang apa yang kelak akan terjadi, di mana akan ada banyak orang yang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya, bahwa keselamatan itu sesungguhnya tidak hanya diperuntukkan bagi orang Yahudi saja, namun juga akan diberikan kepada bangsa di luar Yahudi. Sekalipun selama ini orang Israel disebut sebagai anak-anak kerajaan, namun bukan berarti hal itu jadi otomatis sebuah jaminan keselamatan bagi mereka. Sekalipun mereka disebut sebagai bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi Tuhan, namun jika mereka tidak percaya dan menolak Sang Juru Selamat itu, mereka akan tinggal di sebuah tempat yang paling gelap, yang penuh dengan ratapan dan kertak gigi, jika mereka tidak percaya pada Yesus.
Saudara yang terkasih, setelah menyampaikan semuanya itu, Tuhan Yesus pun menegaskan dan memberikan perintah kepada perwira itu dengan berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Lalu dikatakan, maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan saat ini, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, Tuhan Yesus adalah satu-satunya Raja dan Juru Selamat dunia yang telah datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang. Sekalipun dunia ini penuh dengan 1001 janji, namun janji yang manis, janji yang kudus dan agung hanya datang dari Tuhan Yesus. Dia selalu hadir tepat waktu dalam kehidupan orang yang sedang bergumul. Jika dia hadir di hadapan perwira yang bergumul itu, maka pastinya dia juga akan selalu hadir pada waktu yang tepat di saat kita sedang bergumul. Oleh karena itu, percayalah selalu pada Tuhan Yesus. Yang kedua, jadilah seorang yang peduli dan rendah hati. Saudara yang terkasih, apapun yang saudara miliki saat ini, baik itu harta, jabatan, maupun nama baik, jangan pernah menyombongkannya. Tetapi syukurilah semua yang ada padamu, dan pakailah itu menjadi sesuatu yang mendatangkan berkat sukacita bagi orang lain. Lihatlah bagaimana perwira itu yang merendahkan dirinya dan peduli kepada orang yang lemah. Ia tidak menjadi angkuh dan enggak remeh dengan bawahannya, namun ia menjadikan bawahannya itu menjadi sahabatnya, bahkan mengupayakan apa yang terbaik baginya. Kiranya kita juga berlaku hal yang sama, agar hidup kita ini selalu dipenuhi dengan kemurahan hati dan kepedulian kepada setiap orang. Yang berikut, milikilah iman yang teguh. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya, tentunya kita harus memiliki iman yang teguh dan dapat dibuktikan. Artinya, tidak cukup hanya berkata percaya pada Yesus, namun dalam kelakuan kita tidak sungguh-sungguh percaya padanya. Yang dibutuhkan adalah percaya lewat perkataan dan perbuatan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Lihatlah iman seorang perwira itu, yang sungguh sangat dapat dibuktikan lewat perbuatannya. Ia tidak hanya diam saja, namun ia datang pada Yesus dan mampu mengklaim ucapan Yesus menjadi ucapan yang menyembuhkan bawahannya itu, sekalipun dia yang mengucapkannya. Yang menjadi pertanyaan, mampukah kita memiliki iman seperti iman perwira itu? Saudara terkasih, hidup yang kita miliki saat ini hanyalah sementara. Namun sekalipun begitu singkat dan sementara, tetaplah berjuang untuk melakukan berbagai hal yang mampu menyenangkan hati Tuhan dan juga sama kita manusia. Jika perwira itu mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, maka selayaknya lah kita juga saat ini, esok dan seterusnya, membuka diri kita agar dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat kepada semua orang. Alangkah indahnya hidup ini jika kita hidup dalam kerukunan, saling bekerja sama, saling menopang antara yang satu dengan yang lain. Ketika hal itu dapat kita lakoni, maka damai sejahtera itu sungguh akan terasa di sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, saat ini pintu hati kita diketuk, agar kiranya kita mau dipakai oleh Tuhan Yesus menjadi saluran berkat bagi orang lain, lewat setiap karunia, talenta, harta, kekayaan, nama baik dan jabatan, segala hal yang kita miliki. Kiranya itu semua dapat kita pakai menjadi saluran berkat bagi orang lain. Inilah panggilan kita sebagai orang Kristen, menjadi teladan serta menjadi garam dan terang dunia, agar dimanapun kita berada dan kemanapun kita melangkah dan apapun juga yang kita kerjakan, semuanya itu adalah hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita.
Kiranya Tuhan menguasai hati dan jiwa kita, menguatkan kita untuk melakukan apa yang baik, berkenan bagi Allah, dan mendatangkan sukacita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang terkasih, jadilah sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan sungguh-sungguh mau menjadi saluran berkat bagi setiap orang. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tuntunlah kami agar memiliki iman dan pengharapan yang teguh, serta hati dan perbuatan yang Tuhan pakai, menjadi kesukaan bagi nama-Mu lewat setiap perbuatan yang baik, di mana Tuhan akan memampukan kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.